Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Xmood. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam kondisi sehat ya teman-teman, senantiasa dalam penuh keberkahan dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Hari ini kami akan berbagi sedikit informasi kepada teman-teman semuanya terkait dengan kondisi perkembangan tanaman porang, khususnya tanaman porang kami yang ada di Polybag ya teman-teman. Sekaligus nanti kami ingin sedikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang kami alami ya, supaya teman-teman semua juga nanti bisa mendapatkan ilmu dari pengalaman yang kami lakukan. Di samping itu juga teman-teman nanti supaya tidak mengalami hal yang tidak diinginkan, karena harapan dalam setiap berbudidaya atau bercocok tanam porang itu adalah pinginnya kita adalah berhasil ya teman-teman. Jadi di sini kemarin dari studi kasus tanaman yang kami lakukan, yang kami papar langsung di lokasi matahari, terkena sengatan matahari langsung, khususnya dari tanaman katak mini ya teman-teman, karena ini yang di Polybag adalah tanaman mini, tanaman katak mini ya teman-teman, dari ukuran 1000 1 kilonya, ada yang 1100, 1200. Jadi ini untuk teman-teman semuanya perlu kami ingatkan kepada teman-teman semuanya supaya dalam menanam sesuatu harus benar-benar aman ya. Ini seperti yang kami tes kemarin ya teman-teman. Ini dari tanaman yang kemarin kami taruh di bawah sinar matahari langsung. Mungkin teman-teman masih ingat di video-video kami sebelumnya yang kami uji coba di bawah sengatan sinar matahari langsung ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Nah, ini banyak yang kosong. Ini banyak yang kosong. Karena apa? Tanaman porang itu dia rawan di pertumbuhan awalnya, teman-teman. Khususnya tanaman porang yang dari bibit ukuran katak kecil-kecil. Ya, kecuali kalau tanaman yang dari umbi-umbi yang sudah berukuran besar itu insya Allah lebih aman. Karena apa? Pada dasarnya tanaman porang itu tumbuh ya, mereka bisa tumbuh tunas itu karena dari nutrisi yang ada di dalam tubuh mereka sendiri, atau ketersediaan air ya, atau cairan di dalam tubuh mereka sendiri, di dalam katak itu sendiri, di dalam umbi itu sendiri. Makanya ketika katak-katak itu kita taruh di lokasi yang biasa tanpa harus di dalam tanah, mereka tetap akan keluar tunasnya. Cuman memang kalau dibiarkan begitu saja tidak di dalam tanah, mereka tidak muncul akarnya. Nah, di situ artinya mereka bisa tumbuh dari cairan yang ada di dalam tubuh mereka sendiri. Kalau tanaman porang itu yang ukurannya dari umbi yang besar ya teman-teman, dari yang umbi-umbi besar itu dia ketersediaan air atau cairan di dalam tubuh mereka sendiri itu banyak, karena ukuran mereka kan umbi besar ya teman-teman, beda dengan katak mini. Kalau umbi itu ketersediaan airnya di dalam tubuh mereka sendiri banyak, sehingga ketika mereka sudah tumbuh kemudian menunggu air atau hujan, itu mereka masih tetap bisa bertahan dari ketersediaan air di dalam tubuh mereka sendiri. Tapi ketika tanaman atau bibit yang kita tanam itu dari katak mini, yang seperti kasus di sini ya teman-teman, yang kemarin kita uji coba langsung di bawah sinar matahari, karena ini dari katak mini, ini jadinya begini. Ketika mereka tumbuh kemudian ketersediaan airnya juga tidak memenuhi di dalam tubuh mereka sendiri, perakaran mereka juga belum kuat, belum besar, kemudian mereka tersengat matahari langsung, proses penguapan dari daunnya itu sangat besar ya teman-teman, sangat besar sekali. Akhirnya ini yang terjadi,
tanaman porang yang kecil itu akan terbakar daunnya seperti ini teman-teman, terbakar di ujung-ujungnya. Kalau mereka hanya terbakar beberapa persen gini aja ya, 40, 30, 20% dari total daunnya gini, mereka masih bisa bertahan hidup. Nah, kayak gini ini cuma sedikit nih, 10% aja. Jadi kalau bahkan sampai yang seperti ini pun mereka masih bisa hidup. Ya, ini usianya tanaman porang yang di polybag ini sudah 2 bulan 15 hari dari mulai tebar benih ya, bukan dari tumbuhnya. Jadi dari mulai tebar benih ini sudah 2 bulan 15 hari, kondisinya seperti ini. Nah, ini kalau yang mereka masih bisa bertahan seperti ini, nah ini nanti akan disusul tunas baru teman-teman, seperti ini. Tunasnya nanti insya Allah lebih besar. Nah, yang jadi masalah begini teman-teman, apakah tanaman yang ditanam di lahan langsung yang kondisinya bibitnya juga dari katak-katak mini itu nanti akan mampu bertahan? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Kalau curah hujannya tinggi, kemudian sering mendung terus, tiap hari mendung, hujan terus, insya Allah aman sampai dia muncul di tunas yang kedua. Tapi kalau musim hujannya nanti kadang berhenti sampai seminggu 2 minggu dan tanaman mini kita itu hanya sebesar ini, kecil-kecil gini, ya itu alamat perlu perjuangan ekstra untuk merawatnya. Bisa dengan dikasih naungan, ataukah bisa dikasih penyiraman air, ataukah dikasih naungan buatan, atau dibiarkan naungan dari gulma rumput misalnya yang besar, dibiarkan saja gitu untuk menaungi mereka, tapi dibersihkan di sekitarnya sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kasus yang terjadi akan seperti ini teman-teman. Jadi ketika pohon itu besar ya, ini yang pohon utamanya dulu dia sebesar ini, kemudian dia belum waktunya mati atau dorman, karena dia istilahnya orang itu sakit mati sebelum waktunya, akhirnya dia disusul tunas yang baru. Cuma tunas yang baru ini kan akhirnya tunas nggak normal ya teman-teman, belum waktunya, istilahnya dia ini tunas karena hanya untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Beda dengan kalau dia ini tunasnya ketika ini memang sudah maksimal pertumbuhannya, ini sudah besar, sudah waktunya dorman, umbi yang ada di dalam sana juga sudah besar, akhirnya tunas yang kedua pun akan besar. Nah seperti ini juga sudah mati sebelum waktunya dorman, akhirnya dia tunas lagi. Cuma tunasnya kan akhirnya jadi kecil, sedangkan normalnya pertumbuhan porang itu harusnya kan tunas pertama seperti ini, susulan tunas yang kedua nanti harusnya lebih besar, tunas yang ketiga semakin besar, 4 semakin besar, dan terus membesar. Nah ini kan enggak, kalau ini kan malah kebalik, ini yang pertama besar, kemudian yang kedua malah mungkret. Nah mungkret kecil jadi seperti ini. Nanti kalau dia bisa bertahan hidup, baru nanti tunas selanjutnya bisa membesar. Cuma artinya kan kalau posisinya seperti ini bukan terjadi proses kemajuan, tapi malah kemunduran, mundur istilahnya, mundur dulu baru nanti maju lagi. Itu masih mending kalau yang selamat. Nah kalau yang seperti ini sudah wassalam gini, ini belum ada tanda-tanda tunas. Kalau masih ada terselamatkan, nanti muncul tunas baru, ilmunya dia, daya tahan hidupnya dia, ya alhamdulillah. Kayak gini, ini juga sudah mati yang pertama, kemudian ini ada susulan tunas baru, tapi kecil banget ini. Harusnya yang dulu pertama pohonnya ini besar, dia semakin besar lagi tunas yang berikutnya. Ini kenyataannya malah yang ini mati, kemudian disusul tunas baru. Kenapa ini kecil sekali? Karena umbi yang dibentuk oleh tunas pertama ini di dalam sana ini masih kecil banget teman-teman. Akhirnya apa? Ketika dia umbinya masih kecil banget, ya nongolnya tunas yang susulan ini ya akhirnya jadi kecil, sama seperti ini. Ini umbi yang pertama besar misalnya, berhubung dia belum waktunya membesarkan umbi yang baru, dia sudah mati, ya akhirnya tunas yang muncul ini bukan dari umbi yang besar, tapi dari umbi yang kecil. Akhirnya seperti ini. Nah kalau yang normal kan harusnya seperti ini teman-teman ya, yang normal seperti ini. Jadi dia besar seperti ini, dia belum sampai mati, belum dorman. Ini daunnya juga terbakar karena di sini kemarin saya kenakan matahari, memang sengaja untuk menguji, mengetes bagaimana hasilnya. Nah ini belum sampai mati, ini sudah muncul tunas. Nah otomatis
tunas yang kedua ini akan lebih besar nanti batangnya dibanding ini. Ini misalnya besarnya setengah jari ini ya, jari kelingking ini ya. Nah, ini segini. Nah, nanti yang kedua ini akan lebih besar. Sama. Ini juga begitu. Ini belum mati, masih sehat. Umbinya di sana dia masih terus mengembang membesar karena dari proses asupan nutrisi dari fotosintesis pohon yang masih sehat ini. Jadi pohon yang masih sehat ini dia bekerja. Ya menyerap nutrisi dari akar, ya dimasak di dalam daunnya sini lewat fotosintesis, kemudian hasil masaknya ini dialirkan lagi ke bawah untuk pembesaran umbinya, memperkuat batangnya, kemudian umbinya semakin besar, akhirnya munculnya tunas yang kedua ini ya tunas yang normal dari umbi yang semakin membesar, sehingga tunas yang ini pun nanti akan semakin membesar. Ini ketika semakin membesar, nanti yang ini waktunya dorman mati, ini sudah besar. Nanti ini besar, mekar lagi, tumbuh tunas lagi susulan, membesar lagi, terus besar-besar begitu. Urutannya begitu. Ibaratnya kalau orang berhitung itu ya angka 1, 2, 3, 4, 5 terus urut ke atas. Nah, kalau yang kasus seperti ini kan enggak. Ibaratnya ini orang berhitung misalnya berawal dari angka 1 misalnya. Ini bukan habis 1 terus 2, tapi ini 1 terus 0 min 1 istilahnya, atau min 1 min 2. Habis itu nanti dia kalau sehat bisa bertahan hidup, dia akan naik ke dari min 1 misalnya 0, 1, 2, 3 terus begitu. Ini juga begitu. Ini kan belum sempat sehat terus sudah seperti ini. Itu ya teman-teman. Jadi kuncinya untuk penanaman porang dengan ukuran yang kecil mini itu harus benar-benar diperhatikan keamanannya di tahap tunas awal. Artinya tunas pertama itu diibaratkan seperti orang naik motor itu, kalau tanjakan gigi 1 itu harus maksimal, hasilnya harus maksimal. Jangan sampai gigi 1 ini gagal, karena kalau gigi 1 gagal, kita bukannya naik ke atas sampai di atas tanjakan kemudian kita ganti gigi 2, tapi malah gigi 1 ini malah bisa jadi netral, malah ngantret ke belakang. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa lebih bijak dalam menentukan langkah dalam proses penanamannya. Jadi seperti ini. Bisa jadi dengan cara di polybag dulu yang khusus kecil-kecil, yang agak besar ditanam ke lahan langsung nggak masalah. Nanti yang kecil seperti ini dipakai untuk cadangan penyulaman atau nyulami kalau tanaman yang di kebun ada yang tidak tumbuh. Atau bisa juga nanti dibesarkan di sini, nanti di musim berikutnya dipakai untuk bibit dalam bentuk umbi mini. Atau bisa juga nanti teman misalnya memaksakan harus tanam yang mini seperti ini, harus ada naungannya atau dibuatkan naungan buatan. Atau bisa juga dengan cara ditanam dengan kondisi benar-benar aman. Artinya kalau misalnya bisa yakin prediksi musim hujan itu sudah rutin, sering mendung, terus sinar mataharinya enggak terlalu panas banget, itu aman. Tapi lebih safe-nya ya harusnya dengan kondisi ditanam yang di kebun itu yang ukuran agak besar dikit. Kemudian pastikan dijaga ya teman-teman. Kuncinya dijaga. Kuncinya itu telaten teman-teman. Telaten dan perhatian. Artinya kita harus benar-benar memperhatikan tanaman kita yang di kebun. Kalau di rumah ini kan gampang kita ya memperhatikan, atau teman-teman yang punya tanaman di polybag atau tanaman di rumah gitu kan aman, gampang. Tapi kalau sudah di kebun, ini dibutuhkan semangat juang yang tinggi. Nggak asal-asalan. Tanam sih gampang ya teman. Tanam itu proses tanam gampang. Asal kita punya uang, kita punya lahan, kemudian kita punya tenaga kerja yang dipakai untuk memproses di lahan di kebun, gampang, semuanya bisa dilakukan. Nah, itu tanam. Tapi kalau proses perawatan ini yang lebih harus diperhatikan benar-benar maksimal proses perawatannya, karena membuat itu lebih gampang daripada merawatnya. Ya, menciptakan itu lebih gampang daripada
mempertahankannya ya, supaya tanaman itu di awal tumbuhnya itu benar-benar selamat. Nah, nanti setelah awal tumbuh itu selamat, tunas pertama selamat, tunas yang kedua insya Allah lebih besar, tunas ketiga semakin besar, dan selanjutnya semakin membesar, semakin besar itu akan lebih aman dalam proses pertumbuhannya di lahan pembesaran. Jadi begitu ya teman-teman, kuncinya pastikan tunas awal aman dan perawatan di lahan harus benar-benar fokus dan maksimal. Oke ya teman-teman, sementara sampai di sini dulu video dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan lewat video kali ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan wawasan untuk teman-teman semuanya, dan tentunya juga bisa menjadi ilmu kita bersama. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman senantiasa sehat dan dimudahkan dalam proses cocok tanamnya, khususnya di tanaman porang kita ini. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.